Film diawali dengan sekelompok orang yang kelihatannya sedang berkonsultasi dengan paranormal mengenai sebuah boneka mengerikan yang keluarga mereka miliki. Mereka ketakutan karena boneka tersebut kadang mengeluarkan suara, sering bergerak, pindah sendiri, kadang buat kopi sendiri, kadang juga mandi-mandi sendiri. Sepengetahuan mereka, boneka tersebut kesurupan bocah bernama Annabelle Higgins. Bocah itu dulunya sangat menyukai boneka, tapi sekarang udah meninggoy anaknya, dan mereka tak tahu dari mana boneka tersebut berasal. Lalu scene berpindah pada setahun sebelumnya di sebuah daerah di Bandung, tepatnya di sebuah gereja. Ada sepasang laki bini bernama Udin dan Ratna yang lagi hamil tua, sedang mendengarkan ceramah dengan riang gembira. Selesai itu, mereka pun beranjak pulang, namun mereka nggak sengaja bertemu dengan tetangganya, namanya Tono. Tono bertanya sama Ratna, ada kau nama istriku si Jum? Ratna pun menjawab, udah, sini aja kau, biar ku cari dia. Singkat cerita, Ratna bertemu dengan Jum. Mereka berbincang sejenak, kemudian pulang bersama lakinya masing-masing. Ya iyalah, masa sama laki orang? Sampailah mereka berempat ke rumah masing-masing. Mereka berbincang-bincang santai di pinggir jalan. Diketahuilah kalau Tono dan Jum dulu pernah punya anak, namun entah kemana, meninggal tak apa. Tak lama ngobrol, mereka pun masuk ke rumah masing-masing. Lalu Sin berpindah ke dalam rumah Ratna dan Udin. Di sana Ratna sedang asik menjahit sempak suaminya sambil menonton sinetron. Rupanya bukan sinetron ditonton, rupanya berita yang menceritakan tentang sekte sesat, di mana sekte itu menjual obat-obatan dan senjata secara ilegal, bahkan pemimpinnya pernah meramalkan kiamat. Namun si Udin yang lagi skripsian merasa agak terganggu dengan siaran TV dan menyuruh istrinya untuk mematikannya. Setelah itu terjadilah percakapan santai antara mereka berdua, namun Ratna agak sedikit tersinggung dan perkataan Udin dan masuk ke kamar. Di kamar, Udin berhasil memujuk istrinya yang lagi sensian itu. Udin lalu memberikan hadiah kepada bininya dan rupanya kadonya berisi boneka jalang namanya Bella. Ratna pun sangat senang karena istrinya itu rupanya suka kali koleksi boneka aneh. Dan si Bella ini menjadi salah satu koleksi yang paling diinginkan dia untuk melengkapi koleksinya. Malam pun semakin larut. Saat mereka tidur, tiba-tiba Ratna terkaget karena mendengar suara teriakan dari rumah Tono dan Jum. Dari jendela, terlihat seorang wanita yang ditusuk seorang pria misterius dan banyak darah muncrat ke jendela. Ratna pun langsung membangunkan suaminya dan Udin pun langsung mengeceknya. Udin menyuruh istrinya, tunggu aja kau di sini dek. Beberapa saat kemudian istrinya khawatir dan menghampiri rumah tetangganya juga. Namun Udin tiba-tiba berlari keluar rumah tersebut karena melihat banyak darah dan menyuruh istrinya untuk menelpon ambulans. Ratna pun masuk ke rumah dan menelpon ambulans. Setelah itu ia memakai sweater dan berencana keluar untuk melihat situasi. Tiba-tiba, Mbak Kunti udah ada di depannya sambil berkata ia sangat menyukai boneka. Lalu Ratna tiba-tiba ditusuk perutnya oleh pria misterius yang juga berbaju putih, kayak pengantin. Ratna terkapar lemas, kemudian Udin datang menghajar orang asing itu. Keadaan sangat mencekam di sana. Wanita itu ingin menusuk Ratna, namun dihalangi Mas Udin. Udin dipukul balik sama si pria, dan di saat-saat mencekam itu, polisi pun datang menembak si pria misterius itu sampai mati. Rupanya wanitanya juga meninggoy sambil menggendong si Bella. Darah wanita itu juga menetes masuk ke matanya boneka tersebut. Hihihi. Selepas itu, muncullah berita di TV soal penikaman tersebut. Ternyata, Tono dan Jum sudah meninggoy ditikam dan pelakunya adalah anak mereka sendiri yang hilang bernama Annabelle Higgins, yaitu anak perempuan yang di awal cerita tadi kita bahas, bersama pacarnya. Usut punya usut, mereka ditugaskan untuk membunuh orang-orang tertentu yang ditugaskan kepada mereka. Sin berpindah di rumah sakit. Udin dan Ratna dan calon bayinya alhamdulillah selamat. Namun Ratna kelihatannya shock. Singkat cerita, mereka pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, Ratna kelihatan masih sangat shock. Suaminya aja sampai disuruh langsung kunci pintu. Mereka masuk ke kamar dan sedikit berbincang. Semenjak hal itu, banyak hal kejadian aneh di rumah mereka. Pada saat mereka tidur, tiba-tiba mereka terbangun karena mendengar suara. Udin pun mengecek keluar sambil membawa tongkat sakti. Rupanya itu suara mesin jahit yang hidup sendiri. Dicopot lecoknya. Pas mau keluar ruangan, malah boneka Bella yang jatuh di bawah tersangkut pintu. Kemudian, Udin meletakkan kembali ke kursi goyang. Malam pun berlalu menjadi pagi. Ratna masih terlihat khawatir. Lalu Udin pun pulang dari mulung, membawa beberapa cemilan. Mereka pun duduk sambil ngobrol di meja makan. Selepas itu, mereka ke ruang tamu. Ratna melihat boneka Bella, tapi ia merasa tidak suka lagi dengan boneka itu. Bahkan dia menyuruh suaminya untuk membuangnya, padahal dulu dia suka kali ngoleksi boneka semacam itu. Udin pun membuang boneka laknat itu ke tong sampah. Esokan harinya, datang Pak Pol namanya Mas Budi untuk silaturahmi sekalian bincang-bincang mengenai kasus tersebut.
Apal berkata, mereka adalah sekte sesat dan akan memberitahu ke Ratna dan Udin jika ada perkembangan tentang kasus tersebut. Namun Ratna menolak dan bilang tidak ingin tahu apapun soal sekte itu lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Padahal mereka mau nobar nonton bola, Ratna malah ketiduran. Padahal Udin mau masak popcorn, akhirnya nggak jadi deh. Keesokan paginya si Udin hendak berangkat kerja. Kayaknya dia mau ada rapat penting. Udin pun pergi. Habis itu Ratna pergi menjahit sambil nonton TV. Emang kerjaan Ratna ini nonton TV aja. Tiba-tiba kompor yang ditinggalkan Udin tadi malam hidup sendiri. Dah gitu tangan Ratna malah kena jarum jahit. Habis membersihkan luka, duduk Ratna bentar. Belum tahu dia kalau kompor lagi kebakar. Lalu, boom, kompor pun meleduk. Kompor terbakar, dapur terbakar. Si Ratna melihat ke dapur dan langsung panik. Ratna mau keluar, malah kesandung, jatuh. Malah ketarik roh halus, alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah, datanglah tetangga, terus bawa dia ke puskesmas. Rupanya Ratna di puskesmas sudah melahirkan pakai BPJS. Lalu Udin pun datang. Dia langsung menggendong anak ceweknya itu. Anaknya sudah diberi nama, padahal belum dipotongkan babi. Dia pun diberi nama Lea. Udin merasa sangat bahagia, namun istrinya merasa khawatir. Istrinya merasa bahwa rumah yang ditinggali mereka sudah dikutuk dan tidak ingin tinggal di sana lagi. Udin pun mengiyakan permintaan istri tercintanya itu. Mereka pun pindah ke apartemen Agung Podomoro Land. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Anak mereka kelihatan sudah berumur sekitar beberapa bulan, sangat ceria, sedang bermain dengan ibunya. Gak lama Udin datang menghampiri untuk mengajak istrinya healing supaya gak bosan di rumah. Awalnya Ratna nolak, tapi namun akhirnya dia ikut juga. Mereka pun pergi ke sebuah gereja di kota. Lagi asik dengar khotbah, si Lea rewel dan diajaklah keluar sama ibunya. Beberapa saat di luar, pastor datang menghampiri. Ia meminta foto Ratna dan Lea, karena setiap anggota baru fotonya akan dipajang di komunitas gerejanya. Tak lama ngobrol, Ratna izin pamit karena lakinya udah datang dan mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, mereka beres-beres barang bekas pindahan mereka. Nggak disangka, anehnya boneka Bella ada di kotak barang-barang yang terakhir. Udin pun terkejut karena dia yakin udah membuangnya. Ia meminta boneka tersebut dari Ratna dan ingin membuangnya lagi, tetapi Ratna menolak. Padahal kemarin-kemarin dia jijik sama tuh boneka, malah sekarang malah disimpan, gak mau dibuang. Kelihatannya rumah baru ini bakalan diteror juga nih, hehehe. Scene selanjutnya terlihat seorang televisi yang sedang menonton pemiliknya yang sedang tidur dekat bayinya. Tiba-tiba kok TV-nya hilang sinyal. Dari belakang lewatlah sosok mirip Mbak Kunti yang sedang lewat. Tiba-tiba Mbak Kunti udah di depan bayinya aja. Dan ketika ibunya bangun, boom, kok hilang? Mbak Kuntinya tiba-tiba ngilang, nggak ada. Ngerasa sedikit gak nyaman, Ratna membawa Lea jalan-jalan. Waktu turun tangga, mereka jumpa sama dua kakak adik yang sedang main gambar-gambaran. Si adik yang cewek agak ramah, tapi yang cowok selalu sinis ketika adiknya berbincang dengan Ratna dan berkata jangan bicara dengan orang asing. Ratna pun keluar gedung meninggalkan mereka. Saat lagi jalan-jalan, Ratna menaruh perhatian pada sebuah toko buku. Di sana ada buku yang judulnya Aku Bangga Jadi Anak Ini. Gak lama muncullah si pemilik toko menyapa mereka. Namanya Bu Sri. Mereka pun ngobrol basa-basi dan singkat cerita Ratna pun pulang. Sesampainya di rusun, ada kertas hasil gambar bocil-bocil tadi bertebaran. Gambar pertama adalah seorang ibu yang sedang mendorong kereta bayi. Di gambar kedua, ada mobil di depan mereka. Di gambar ketiga, mobilnya semakin dekat. Dan di gambar keempat, mobil tersebut menabrak kereta bayi sampai terpental mengeluarkan darah. Lalu Ratna cerita ke suaminya, dan suaminya menenangkannya dengan mengajak Ratna makan malam romantis di rumah besok malam. Namun Mas Udin jahat, dia bohong sama adek. Mas Udin gak pulang, adek jadi sedih makan sendirian sambil mutar musik. Pas Ratna udah bosan, dimatikannya lah musik itu. Ditinggalkan bentar musik itu, kok hidup lagi. Datanglah Ratna, dimatikannya lagi lah musik itu. Ratna melirik ke tirai, kayaknya ada yang aneh sama tirainya. Waktu didekatin, tiba-tiba kayak ada orang di dalam. Terkagetlah Ratna, jatuh dia. Terlihat ada anak kecil lari-lari di rumahnya. Namun ketika dicek, nggak ada, hilang. Terus dia cek ke ruangan lain, namun nggak ada juga. Barulah muncul anak kecil tadi, tiba-tiba mendekati dia, semakin dekat, wah malah jadi Mbak Kunti. Namun tiba-tiba hilang lagi. Singkat cerita, Mas Udin pun pulang, ceritalah istrinya, tapi Udin nggak percaya dan menganggap itu hanya halusinasi yang terjadi sama mama muda. Tega sekali Mas Udin nggak percaya dalam hati Ratna. Udin pun mengatakan kita harus menemui seorang untuk menanyakan hal ini. Scene berpindah ke rumah pastor gereja. Mereka menemui pastor tersebut untuk menanyakan hal tersebut. Pastor berkata, mereka harus saling menguatkan untuk hal ini, karena ini adalah ujian. Konsultasi pun selesai, cuman gitu aja. Saat mereka keluar rumah, mereka jumpa sama Bu Sri, pemilik toko buku yang tadi. Berbincang-bincanglah santai mereka. Singkat cerita, mereka pun pulang ke rumah masing-masing.
Pin berpindah lagi ke rumah, di mana Ratna dan Lea cuma berdua karena lagi-lagi ditinggal sama papinya Lea. Gak terasa waktu beranjak malam dan tidurlah Lea, tinggal sendirian di kamar. Ratna pergi meninggalkan Lea untuk membuang kardus kosong di lantai bawah gedung apartemen yang gelap. Ratna yang cuma bermodalkan TK dan sebuah senter kecil sampailah di bawah dengan menggunakan lift. Selesai diletakkan kardusnya, dia melihat kereta bayi yang jalan sendiri sambil terdengar suara tangisan bayi. Dikiranya mungkin anaknya, kepolah si Ratna, didekatilah kereta bayi tersebut. Setelah dicek, cuma ada sebongkah baju lusuh dengan noda darah merah. Lalu tiba-tiba, tangannya Ratna dipegang oleh sosok enggak kasat mata berwarna hitam. Ratna mundur lari ketakutan, segera masuk ke lift yang enggak kebuka-kebuka. Akhirnya liftnya kebuka, namun liftnya enggak berfungsi dan terus berada di lantai itu saja. Setelah dicek tangannya Ratna, ada seperti bekas luka, seperti simbol kesesatan. Liftnya pun mati, Ratna panik, keluar dia berlari nyari tangga darurat. Namun dia merasa seperti dikejar, sosoknya ngeri bertanduk hitam, tapi bukan kambing Jawa. Ratna terus berusaha lari, sampai akhirnya berhasil masuk ke gedung apartemen penuh lampu yang terang dan selamat. Hari pun berlalu, pas Ratna mengecek lukanya lagi, tapi kok malah hilang. Sangat aneh sekali. Di hari yang sama, Mas Budi si detektif polisi datang ke rumah Ratna karena diminta datang untuk membahas aliran sesat pada kasus pembunuhan dahulu. Pak Pol heran juga si Ratna yang undang, padahal kemarin Ratna nggak mau dengar masalah sekte itu lagi. Dalam perbincangan mereka, Mas Budi menganggap sekte itu hanyalah sekelompok orang gila yang melakukan hal-hal gila. Namun Ratna tidak berpikir demikian. Ratna menganggap pasti ada sesuatu tujuan mendasari terbentuknya sekte tersebut. Mas Budi menunjukkan foto-foto dan ada satu foto yang menunjukkan simbol yang sama seperti bekas luka Ratna semalam. Dan Ratna meminta foto itu untuk disimpan. Menurut Pak Pol, sekte itu punya nama pengikut RAM. Tak berapa RAM-nya, 4 atau 6 giga nggak tahu lah. Besoknya Ratna mengunjungi toko buku yang semalam. Di sana ia bertemu dengan Bu Sri. Bu Sri menanyakan ada masalah apa yang terjadi. Awalnya Ratna nggak mau jawab, namun ketika diyakinkan Bu Sri, Ratna pun menjawab bahwa keluarga mereka telah dihantui. Singkat cerita, mereka pun ngobrol. Bu Sri bilang kalau sekte tersebut ingin memanggil iblis dan mereka minta tumbal untuk memuluskan rencana mereka. Kemudian Ratna dibawakan beberapa buku untuk dibaca di rumah. Sesampainya di rumah, Ratna membaca buku-buku tentang iblis tersebut, sedangkan si Lea tiduran di lantai. Dari arah kamar, tiba-tiba terdengar suara mainan putar-putaran. Setelah dicek, nggak cuma itu aja yang aneh, banyak keanehan lain yang muncul. Ada suara-suara gemuruh di atap, tiba-tiba pintu kebuka tertutup. Paniklah Ratna ketakutan. Ratna mengintip dari bawah pintu, terlihat benda-benda dari atas rak buku berjatuhan di sekitar Lea. Ratna berhasil membuka paksa pintu dengan cara merusak pegangan pintu dan langsung menyendong Lea, tapi tiba-tiba boneka Bella melayang. Di waktu yang sama, akhirnya Mas Udin muncul juga. Terlihat ruangan sudah berantakan. Waktu berlalu, pastor datang menemui mereka di rumah. Ia berkata bahwa seekor iblis menginginkan jiwa, namun iblis tidak bisa langsung mengambil jiwa. Pemilik jiwa tersebut harus menyerahkannya terlebih dahulu. Karena semakin takut, ia ingin membuang boneka tersebut tapi tidak tahu kemana. Pastor menawarkan diri untuk membawa boneka tersebut ke gereja. Singkat cerita, pergilah pastor tadi ke gereja, namun ketika sudah sampai dan hendak masuk ke pintu, ia malah diserang oleh Mbak Kunti sampai masuk rumah sakit. Padahal dia nggak punya BPJS, kasihan memang sih. Sin berpindah ke rumah sakit, di mana pastor terbaring ditemani Om Udin yang baru tiba. Di waktu yang sama, Ratna dan bayinya dan Ibu Sri sedang berada di apartemen berbincang-bincang. Singkat cerita, pastor tersadar dan langsung bilang gini, Iblis telah tiba untuk mengambil jiwa. Mas Udin selalu aja, karena tahu kalau iblis nggak bisa mengambil jiwa sebelum orang tersebut menyerahkannya. Namun pastor bilang, seorang bayi tidak bisa menyerahkan jiwanya. Udin langsung panik nelpon bininya. Di rumah ternyata juga udah terjadi kejadian-kejadian aneh. Keadaan sudah sangat mencekam. Benda-benda bergetaran kayak gempa. Lea nangis. Tante Sri nyuruh Ratna untuk keluar mencari gereja, tapi Ratna menolak dan ingin mencari anaknya yang entah di mana. Tiba-tiba dari atas merangkak makhluk kecap bango yang menerjang tante sampai terlempar keluar. Ratna lari mencari Lea di kamar, namun tidak ada di tempat tidurnya. Yang ada malah boneka burik itu. Di langit-langit banyak coretan-coretan simbol-simbol aneh yang bertuliskan jiwa. Di dekat pintu, Lea tampak tergeletak pingsan, namun ketika dipeluk tiba-tiba berubah jadi boneka yang ketawa cekikan. Tiba-tiba jendela terbuka. Ratna langsung kepikiran untuk melompat bunuh diri karena dia pikir jika dia mengorbankan jiwanya maka Lea akan kembali.
Nggak lama, lakinya Ratna pulang. Namun pintu terkunci. Bu Sri dan Udin berusaha membuka dengan paksa dan berhasil masuk. Mereka berdua langsung menuju ke kamar. Tampak Bu Ratna yang sudah siap melompat dari jendela dengan memeluk boneka laknat itu, namun berhasil ditarik oleh Mas Udin. Ketika Udin sedang memeluk Ratna, malah Bu Sri yang berdiri dekat jendela dan berkata, ia akan mengorbankan dirinya karena dia juga percaya selepas itu maka Lea akan kembali. Dan akhirnya lompatlah Bu Ratna dan meninggoilah ia. Gak lama dari situ, tiba-tiba Lea muncul dan ada di ayunannya. Scene berpindah ke gereja, di mana Ratna, Lea, dan Mas Udin berencana untuk pindah dan pamit sama Pak Pastor. Pak Pastor berkata, kita tidak bisa membunuh sesuatu yang tidak pernah diciptakan. Mereka pun berdoa agar siapapun yang menemukan boneka tersebut akan menemukan jalan penyelesaiannya sendiri. Keluarga Mas Udin pamit dan film pun selesai. Ya, jadi begitulah cerita kita tentang boneka laknat yang nyeremin. Semoga kalian semua terhantui hari ini ya. Makanya jangan piara boneka, mending piara kapibara aja, ya kan Mas Bro? Oke lah kalau begitu, selamat menikmati hari-harimu yang penuh dengan hutang piutang. Sekian dari Ana, terima kasih udah nonton dan assalamualaikum.